Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Selasa ba'da subuh Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah lapangkan, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu kebutuhan kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya belum subuhnya, tentunya jauh lebih dahsyat. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, yaitu kita memasuki bab bersuci, bab bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, cukurlah kumis dan panjangkanlah janggut atau jenggot. Jemaah rahimakumullah, perkara cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot, ini merupakan fitrah yang pernah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Mencukur kumis ini merupakan salah satu fitrah seorang manusia. Sementara memanjangkan janggut atau jenggot, bahasanya itu ngingu. Ini nggih sesuatu yang nggih tidak perlu dipaksakan. Kalau memang keumumannya orang Jawa niku kan orang Indonesia lah bahasanya ngoten. Orang Indonesia itu kan ndak tek duwe jenggot. Lek duwe jenggot nggih alhamdulillah. Lek punya jenggot itu nggih bingung, tapi lek kok qadarullah ndak duwe nggih mboten perlu dipaksa. Karena ada sebagian itu dipaksa, disukani napa nika minyak napa nika sing teng kambing itu kalau disebelih nggih teng napa Pak Min nginggile minyak napa nika terus diusuk-usukne teng mriki nggih yang ature ben jenggote tumbuh. Nah niku nggih mboten napa-napa, cuma ndak perlu dipaksakan. Atau mungkin tumbuh jenggotnya tapi meng sautil, meng sakler kayak dawa ngono pripun. Niku nggih mboten napa-napa, meskipun sakler, meskipun satu biji rambut jenggot yang tumbuh itu insya Allah juga berpahala, karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini baik dan pasti berpahala. Dan di sini nggak ada perintahnya ya, panjangkanlah jenggot sebanyak sekian biji, jadi itu ya karunia Allah nih, diparingi sakler ya alhamdulillah, diparingi kadah ya alhamdulillah, diparingi sampai jenggotnya lebat seperti orang Timur Tengah ya alhamdulillah. Tapi intinya berapapun itu yang Allah karuniakan, memanjangkan jenggot ini insya Allah berpahala karena ada perintahnya. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu ingin buang air besar, kamu janganlah menghadap kiblat. Begitu juga janganlah kamu membelakangi sewaktu kencing atau membuang air besar. Sebaliknya menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini insya Allah
sudah masyhur ya di apa niku di kalangan jamaah kaum muslimin nggih. Jadi kalau kita itu buang air besar BAB nggih atau buang air kecil itu jangan sampai menghadap kiblat. Jangan sampai menghadap Ka'bah nggih. Ataupun membelakanginya. Jadi misalnya Ka'bah niku mriku, jadi kalau buang air besar atau buang air kecil itu ngadepe nggih mriku tawi mriku nggih. Kalau niki wau posisine wonten Madinah. Jadi ngomongnya nggih ke timur atau ke barat. Tapi lek kita posisinya di sini nggih ke utara atau ke selatan. Jadi intinya tidak menghadap atau membelakangi kiblat pada saat BAB dan BAK karena ada larangannya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya seseorang berkata, apabila kamu duduk untuk membuang air besar, nah ini menguatkan, pastikan kamu tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak menghadap ke arah Baitul Maqdis. Abdullah berkata, aku pernah naik ke atas bumbung rumah ya, dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas 2 biji batu dengan menghadap ke Baitul Maqdis untuk membuang air besar. Jadi jamaah rahimakumullah, ini dulu ya di Mekah ya, itu memang Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu pernah menjadi kiblat umat Islam. Dan kalau kita posisinya berada di Mekah Al-Mukarramah, itu Ka'bah itu bisa napa niku sejajar dengan Baitul Maqdis. Jadi diposisikan bisa sejajar. Tapi kalau kita di Indonesia niki nggih mboten saged karena kan menclong teng pundi niku ke barat rada ngalor ngoten nggih. Insyaallah aman, lebih aman karena posisinya rada pripun lek badhe nyejajarkan dengan Baitul Maqdis kan mboten saged. Sing penting tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah atau kiblat umat Islam. Nah ini di sini juga disebutkan ya, diceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar ini juga pernah mendapati Rasulullah sedang duduk di atas 2 biji batu ya. Maksudipun dodok lek misale BAB ngoten niku nggih. Kan ada pijakannya kiri kanan nggih. Nah niku nggih ngoten. Nah niku pijakane batu. Jadi dodok teng pijakannya di batu sedang BAB. Sedang BAB ya dengan menghadap ke Baitul Maqdis untuk membuang air besar. Jadi setelah setelah hijrah itu kan kiblatnya dipindah ke Ka'bah, dipindah ke Mekah. Sehingga Baitul Maqdis sudah tidak lagi menjadi kiblat. Dan apabila posisinya itu di Madinah ya, itu kan pripun niku? Nyiku ngeten nggih. Jadi lek membelakang napa niku lek mboten menghadap kiblat niku bisa jadi menghadap ke Baitul Maqdis karena posisinya di Madinah itu rodok dhuwur sementara Baitul Maqdis itu rodok dhuwur kayak rodok ngetan. Jadi dimungkinkan ya yang penting intinya pada saat napa niku Ka'bah itu menjadi kiblat kaum muslimin itu kita dilarang untuk BAB atau BAK itu menghadap atau membelakangi Ka'bah. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada di antara kamu yang memegang kemaluannya dengan tangan kanan sewaktu kencing dan beristinja, serta janganlah bernafas di dalam gelas sewaktu meneguk air. Nah, ini pada waktu kita BAK atau BAB dan BAB itu jangan sampai kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Tapi insya Allah lek ngapunten istinja tapi cebok nih nggih. Niku ndamel tangan kiri nggih. Wonten sing ndamel tangan kanan. Betul wonten nggih. Eman-eman tangan kanan nih. Insya Allah nggih pun sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi kebiasaan kita, keumuman kita bahwasanya membersihkan kemaluan atau memegang kemaluan itu dengan tangan
kiri. Dan alhamdulillah memang perintahnya seperti itu. Kalau kita tahu perintahnya, kemudian kita mengamalkannya, insya Allah apa yang kita lakukan menjadi berpahala, menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada saat kita minum itu jangan dengan bernafas. Jadi sebelum kita minum itu tahan nafas dulu baru minum. Jangan minum gini sampai itu dilarang. Selain itu juga di dalam secara medis nih, kalau kita minum sambil bernafas niku bisa tersedak. Terus minum sambil bernafas tersedak. Nah, itu bahaya kalau sampai masuk ke apa niku namanya paru-paru nggih. Nah, ini urusannya panjang nanti ya toh. Bisa operasi bareng. Jadi apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik dan pasti ada manfaatnya. Bisa jadi pada saat beliau memerintahkan dahulu, para sahabat tidak tahu. Pokoknya para sahabat tuh karena iman dan ketakwaannya kuat, diperintah ini yuk manut. Tapi di zaman kita ini sudah terbukti bahwasanya kalau orang minum kok sambil bernapas, itu airnya bisa tersedak masuk ke paru-paru. Dan banyak sekali kasus-kasus meninggal itu karena tersedak kemudian airnya masuk paru-paru, itu bukan kunangan pelan nafasnya sesak tidak ketulung. Itu salah satu sebab mawon karena tersedak. Makanya Rasulullah ini melarang. Berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangan kanan sewaktu bersuci, menyikat rambut dan memakai sepatu. Artinya kalau zaman dahulu itu bersuci itu airnya ditaruh di ember. Nah, nyiduke niku nggawe tangan kanan. Nyiduknya air itu pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Tangan kanan kemudian dibasuhkan. Nah, ngoten nggih. Kemudian menyikat rambut atau menyisir rambut itu juga dengan tangan kanan. Zaman Rasulullah mboten nenten kados sakniki nggih, napa niku sisir rambutnya wis apik-apik. Bahkan regane luarang sakniki niki aneh-aneh, sisir rambut mawon bakale teko emas. Zaman Rasulullah dereng wonten sisir rambut nggih kali tangan niki. Tangan niki. Nah, ngeten-ngeten iki. Wonten wis ganteng banget sakniki kurang. Ini setelah wayu-wayu wis gadeng-gadeng. Sakniki kudu gawe sisir dari emas. Nah, Masya Allah. Pun juga memakai sepatu. Ini juga mendahulukan atau menggunakan tangan kanan. Berikutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, katanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun. Nabi diikuti oleh seorang anak yang membawa seember air bersamanya. Dia adalah seorang sahabat yang termuda di kalangan kami. Bekas air tersebut diletakkan berdekatan dengan pohon bidara. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membuang air besar, Nabi pun keluar menemui kami setelah beristinja dengan menggunakan air tersebut. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu khasiat daun bidara. Daun bidara. Pirsa nggih, pun pirsa napa dereng pohon bidara, tanaman bidara. Itu salah satu khasiatnya adalah mengusir jin atau mengusir setan. Jadi kalau rumah itu ditanami daun bidara, jin itu takut. Kok ngarepe napa niku depan pintu rumah jenengan itu kok ada daun bidara, ada pohon bidara, jin tidak akan berani masuk. Ciri-cirinya niku daunnya kecil-kecil, batangnya penuh dengan duri. Iki lek pengen pirsa, lek dereng pirsa nggih, saged teng griya kula gadah setunggal teng ajeng. Alhamdulillah napa niku ketel. Alhamdulillah syukur. Kula paring ngajeng tapi mboten teng ngarep pintu, pas teng halaman rumah. Nah, ini salah satu khasiatnya nih. Jadi kalau misalnya
ada orang meninggal itu bisa air untuk memandikan itu ya, itu dicampur dengan 7 lembar daun bidara. Ini salah satu khasiatnya adalah untuk mengusir jin dan setan. Lek awake dhewe niku daun kelor nggih, daun kelor. Nah niku dukuang saking pundi kula mboten ngertos. Kalau secara Islam ya di dalam syariat itu daun bidara. Itu memang khasiatnya bisa mengusir jin dan setan. Jin dan setan takut dengan daun bidara. Setengah malih nggih. Jarir bin Abdullah, hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Hammam radhiyallahu anhu, katanya pernah terjadi pada suatu ketika ya, Jarir kencing kemudian berwudu dengan menyapu sepasang sepatunya. Selanjutnya Jarir ditegur, apakah kamu melakukannya begitu? Beliau menjawab, ya, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing kemudian berwudu dengan menyapu sepasang sepatunya. Jamaah rahimakumullah, ini kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sangat menjaga wudu. Jadi begitu bar kencing itu langsung wudu. Nah, kalau jenengan di bar kencing napa? Terus melayu nang ndi ngono. Lek ora ngono apa nek makanan nggih makan. Ini setelah kencing ya, setelah BAK itu wudu untuk menjaga kesucian. Pada waktu itu kondisinya masih memakai sepatu. Jadi ini salah satu cara ya. Apabila seseorang itu masih memakai sepatu ya, kemudian tidak memungkinkan untuk melepas sepatunya ya, itu bisa berwudu ya, untuk bagian kaki ini cukup mengusap atau napa niku menyapu sepasang sepatunya. Jadi teko pucuke niku disapu dengan air. Sepatunya nggih, bukan. Jadi sepatunya nggak perlu dilepas. Kalau memang nggak memungkinkan, nggak perlu dilepas, diusap atau disapu sepatunya dari ujungnya sepatu itu ke belakang. 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi tidak perlu dilepas. Kalau tidak memungkinkan, kalau memungkinkan dilepas. Kayak zaman sekarang ya insya Allah memungkinkan ya, karena sudah fasilitasnya sudah bagus, fasilitasnya sudah sangat-sangat memadai. Nah ini zaman dulu memang kejadiannya mungkin bisa jadi di tengah padang pasir gitu, terus sepi deh, nek opo-opo kesusu ya, mungkin pertimbangan keamanan, pertimbangan waktu dan lain sebagainya, sehingga mereka itu kalau melakukan aktivitas yang lain, salah satunya adalah BAK, itu tidak nyepot sepatu. Makanya setelah BAK berwudu, bersuci, itu sepatunya cukup, khusus bagian kaki tadi sepatunya cukup disapu atau diusap, dan itu sudah sah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sedikit ilmu yang Allah karuniakan kepada kita, dan insya Allah apa yang ada pada diri kita bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى